Halo Seperadik, anak sekolah bagi rapot, jumpa lagi di Bubble Teapot, Bubble Treasury Podcast. Podcast yang akan membahas seputar perekonomian dan anggaran regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Tasya selaku host pada kesempatan kali ini. Bersama kita telah hadir Bapak Edi Mulyadi selaku Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung dan sekaligus narasumber yang sangat setia dari Bubble Teapot episode pertama sekali. Nah, gimana nih Pak kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah ya Pak. Wah, waktu berjalan dengan sangat cepat nih Pak. Ya. Tidak terasa ini menjadi episode pertama Bubble Teapot di tahun 2025 Pak. Nah, jika kita kilas balik di tahun 2024, kondisi perekonomian dan fiskal di Kepulauan Provinsi Bangka Belitung itu bisa dikatakan tidak baik-baik saja Pak. Bisa kita lihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin lesu dan tidak mencapai di angka 1% Pak. Ya. Menurut Bapak gimana nih Pak? Silahkan Pak. Ya, baik Tasya, betul yang disampaikan tadi, kondisi Provinsi Bangka Belitung sepanjang 2024 penuh tekanan dari aspek perekonomian. Kita bisa lihat di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup stabil di angka sekitar 5% sepanjang 2 tahun terakhir, 2023-2024, Bangka Belitung kondisinya tertekan. Dalam artian kalau kita lihat berbagai macam indikator makroekonomi, pertumbuhan ekonomi, kemudian juga dari berbagai aspek yang lain, termasuk neraca perdagangan, itu kondisinya tidak baik-baik saja. Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung sepanjang 2024 kemarin itu tumbuh tidak mencapai 1%. Hanya tumbuh 0,77%, dan itu pun kalau kita bandingkan dengan 2023 melambat cukup dalam, karena tahun 2023 itu 4,38%. Itu pertama. Nah, perlambatan Bangka Belitung ini kalau kita cermati lebih jauh, itu kita bisa lihat dari berbagai lapangan usaha yang mengalami perlambatan atau mengalami kontraksi. Sebagai contoh, di sektor pertambangan dan penggalian itu merupakan sektor dengan perlambatan paling dalam. Padahal itu yang menopang Bangka Belitung selama ini, yaitu penurunannya itu mencapai 4%. Disusul juga dengan sektor industri pengolahan yang juga cukup dalam terkontraksinya di 3,93%. Nah, dari dua ini saja sebetulnya cukup berpengaruh secara signifikan terkait dengan menurunnya kondisi ekonomi Bangka Belitung. Kemudian aspek yang kedua yang biasa digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi adalah tingkat inflasi. Nah, untuk tataran inflasi Bangka Belitung ini cukup menggembirakan. Kenapa? Karena sering menjadi provinsi dengan tingkat inflasi terendah. Sebagai contoh di bulan Mei, Juli, dan juga September, Oktober, inflasinya itu bahkan terjadi deflasi. Artinya terjadi penurunan indeks harga konsumen. Nah, namun ada hal yang perlu diwaspadai dan juga dicermati, karena inflasi bahkan deflasi Bangka Belitung yang sangat rendah ini dimungkinkan karena penurunan daya beli. Ya, jadi barang-barang itu tidak di pasar cukup tersedia, jasa-jasa cukup tersedia, tetapi daya beli yang turun, sehingga tingkat harga juga akan menurun. Kemudian dari yang ketiga, terkait dengan perekonomian Bangka Belitung adalah dari sisi neraca perdagangan. Bubble, walaupun pertumbuhan ekonomi tadi disampaikan memang tertekan, tetapi dari sisi neraca perdagangan terjadi surplus di angka 1,68 miliar US dollar, atau tepatnya 1.681 juta US dollar. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, kontribusi terbesar di Bangka Belitung dari sisi perdagangan ini adalah terkait dengan sisi ekspor timah. Kira-kira seperti itu. Ya, sudah sangat jelas diuraikan oleh Pak Edi bahwasannya kondisi perekonomian nasional itu menunjukkan kinerja yang kuat dan stabil. Ya. Namun untuk Bangka Belitung ini sedikit jauh dari kinerja dari nasional ya Pak ya. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, berangkat dari kondisi perekonomian, kita juga kepo nih Pak, bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung? Ya, tentu berbagai indikator kesejahteraan di Provinsi Bangka Belitung langsung dipengaruhi oleh berbagai kondisi ekonomi yang saya sampaikan di awal tadi. Pertama,
kalau kita melihat dari aspek kesejahteraan masyarakat gitu ya, kita bisa lihat dari indikatornya. Setidaknya ada 3 indikator yang mungkin mencerminkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertama, terkait dengan kemiskinan. Kemiskinan di Bangka Belitung sepanjang 2024 terjadi peningkatan jumlah orang dan peningkatan persentase tentu saja. Dari sisi jumlah orang, di bubble ini sepanjang 2024 terjadi penambahan jumlah orang miskin, jumlah penduduk miskin sebanyak 8,6 ribu orang dibanding periode sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat persentasenya, angka 8,6 ribu ini ternyata meningkat 5,08% ya dibanding periode yang sama. Itu yang pertama ya, dari sisi profil kemiskinan, jumlah orang miskin. Yang kedua, untuk mengukur bagaimana kondisi ekonomi kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung adalah dari aspek ketenaga kerjaan. Artinya, berapa jumlah tenaga kerja yang terserap di lapangan pekerjaannya. Kalau kita lihat data BPS, Tasya, sepanjang 2024 terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka atau TPT di angka 4,63%. Dan angka ini ternyata kalau dibanding tahun sebelumnya ini naik 0,07 persen poin. Jadi ada penambahan jumlah orang menganggur, kira-kira seperti itu. Nah, perlu dicatat di Bangka Belitung, jumlah tenaga kerja yang paling besar diserap itu ada di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Mencapai hampir seperempatnya, hampir 20%. Jadi oleh karena itu, ini menjadi perhatian mestinya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak inilah yang harus diintensifkan. Nah, jadi, dan terakhir, terkait dengan kesejahteraan adalah Gini rasio. Sebetulnya Gini rasio Bangka Belitung ini menjadi Gini rasio yang terbaik secara nasional. Kenapa? Karena tingkat Gini rasio bubble itu sangat rendah. Bahkan kalau kita lihat angkanya tahun 2024 ini 0,235 poin. Ya, artinya cukup rendah. Karena semakin rendah Gini rasio, artinya tingkat kesejahteraan secara masyarakat itu ketimpangannya rendah. Jadi relatif sama. Cuma perlu diwaspadai juga rendahnya Gini rasio itu juga bisa diartikan sebetulnya bahwa variasi pekerjaan di Provinsi Bangka Belitung ini sangat terbatas gitu ya. Jadi tidak ada yang jomplang tinggi banget penghasilannya, tidak ada yang rendah banget. Jadi relatif sama, dan ini salah satu tanda bahwa kondisi seperti ini menunjukkan sedikitnya variasi pekerjaan di provinsi kita ini. Oke, luar biasa menarik ya Pak kalau bahas tentang ini. Nah, berarti dari yang dijelaskan tadi, kondisi perekonomian di tahun 2024 di Bangka Belitung itu menurun drastis dan kelihatan di dampaknya di tingkat kesejahteraan masyarakat ya Pak. Betul, ya? ada beberapa indikator tadi yang kelihatan. Ya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana Pak? Apa kira-kira yang harus kita lakukan di tahun 2025 mengingat di tahun 2025 ini semakin banyak tantangan baik dari pengaruh global maupun dalam negeri, terlebih lagi di tahun 2024 di Bangka Belitung sendiri kita punya PR Pak, yaitu tata kelola timah ya Pak ya. Betul Tasya, jadi salah satu hal yang harus mendapat concern dan perhatian dari semua pihak di Provinsi Bangka Belitung adalah terkait dengan ketergantungan yang masih tinggi kepada timah. Ya, tentu ini tidak mudah karena untuk mengalihkan atau shifting dari ketergantungan pada timah ke sektor lain ini perlu kerjasama, perlu perencanaan yang matang dari berbagai aspek dan dari berbagai stakeholder terkait, terutama pemerintah daerah. Dalam konteks ini, kalau kita bicara mengenai shifting, saya mengusulkan agar provinsi ini mencoba melakukan shifting perekonomian. Tadi dari timah ke sektor-sektor yang lain. Sektor yang rasanya bisa menjadi sasaran shifting adalah sektor pertanian. Kenapa? Dari sisi sumbangan terhadap PDRB, sektor ini cukup dominan. Data dari BPS menunjukkan hampir 21%. Artinya dari PDRB sekitar, kalau dari angka berlaku itu sekitar 15 triliun, itu ya 21%-nya itu dari pertanian. Itu yang pertama. Yang kedua, sektor pertanian ternyata menyerap tenaga kerja hampir seperempat dari jumlah tenaga kerja, seperti yang saya sampaikan tadi. Maka kalau sektor ini digarap secara serius, maka bukan mustahil ini akan menjadi pendorong utama di dalam perekonomian Provinsi Bangka Belitung. Itu yang pertama.
Yang kedua, kita bisa memaksimalkan keberadaan spot dan venue-venue wisata yang luar biasa di Provinsi Bangka Belitung. Pantai yang indah, ya baik di Bangka maupun juga Belitung. Bahkan Belitung itu kan terkenal dengan geofagnya. Jadi kalau itu dimaksimalkan, diberdayakan secara baik, tentu ini juga menjadi satu harapan yang baik untuk ekonomi Bangka Belitung. Salah satu yang bisa dilakukan adalah bagaimana pemerintah daerah dan juga masyarakat itu menyelenggarakan event-event di Provinsi Bangka Belitung, event nasional bahkan internasional. Tapi memang ini tidak sederhana karena akan menyangkut berbagai hal, termasuk bagaimana transportasi itu dikelola. Dalam artian dari si penerbangan sebagai contoh, bagaimana frekuensinya ditambah. Tapi yang jangan lupa ongkosnya juga harus ditekan juga gitu ya. Jadi saya pikir itu dua. Dan yang terakhir adalah menurut saya perlu mendorong pemberdayaan UMKM. Jadi menaik kelaskan UMKM ini menjadi penting gitu ya. Karena kalau dari sisi makro ya, UMKM ini kan perannya terhadap ekonomi sangat luar biasa. Ya, bahkan pembentuk PDRB hampir 70% itu dibentuk dari keberadaan dan peran UMKM. Jadi tiga hal itulah kira-kira yang saya usulkan bagaimana agar kondisi 2024 ini bisa dikendalikan dan bisa melangkah untuk pertumbuhan lebih baik di tahun 2025 dan seterusnya. Oke, silakan Pak. Minum. Oh iya. Nah, sebagaimana kita jelaskan tadi ya Pak. Ya. Itu perekonomian di suatu wilayah itu tergantung oleh kebijakan moneter dan kebijakan fiskalnya ya Pak. Iya, betul. Nah, untuk Bank Indonesia bertanggung jawab di kebijakan moneter, sedangkan di kebijakan fiskal itu diperankan oleh pemerintahan pusat maupun daerah melalui instrumen APBN dan APBD dari sisi penerimaan maupun belanja Pak. Iya. Nah, di tengah perekonomian Bangka Belitung yang sedang tidak baik-baik saja di tahun 2024, Pak. Kira-kira bagaimana peran APBN pada tahun 2024 di Bangka Belitung itu, Pak? Baik, Tasya. Jadi sebagaimana kita ketahui, peran APBN itu diharapkan menjadi bantalan, yang menjadi shock absorber dalam berbagai kondisi perekonomian. Kalau kita cerita peran nyata APBN itu bisa kita kelihatan secara kasat mata di tahun pada saat kita pandemi. Pada saat pandemi, APBN itu dari aspek penerimaan kan tertekan. APBN itu tidak boleh ikut-ikutan mengecil, tetapi itu harus menjadi booster, menjadi pendorong. Dengan cara apa? Belanja yang lebih besar. Jadi itu peran APBN sebagai shock absorber, sebagai bantalan supaya guncangan ekonomi tidak terlalu terasa. Nah, kembali ke kondisi bagaimana Bangka Belitung dalam hubungannya dengan belanja negara di provinsi ini. Tasya, kalau kita bicara APBN, tentu ada dua sisi yang penting. Pertama sisi penerimaan ya, yang kedua belanja gitu ya. Baik, kita lihat dari sisi penerimaan. Sepanjang 2024 di provinsi kita ini, penerimaan negara itu terjadi pertumbuhan yang cukup baik gitu ya. Kalau lihat angkanya itu 11,4% ya, pertumbuhan dari 2023-2024. Nah, ada tiga sumber utama penerimaan negara di Bangka Belitung, yaitu pajak, bea cukai dan juga PNBP. Dari tiga jenis penerimaan negara ini, pertumbuhan tertinggi ada di sektor bea cukai, ya, pertumbuhannya gitu ya. Walaupun dari sisi jumlah nominalnya memang yang terbesar adalah sektor perpajakan, mencapai angka 3,471 triliun penerimaan pajak dari Provinsi Bangka Belitung. Walaupun growth pajak ini di bawah growth bea cukai, yaitu hanya 13,15%. Kemudian hal-hal yang menyebabkan terjadi pertumbuhan penerimaan pajak di Provinsi Bangka Belitung ini ada tiga ya. Pertama, karena terjadi penurunan jumlah restitusi sepanjang 2024. Jadi jumlah pengambilan pajak ini lebih kecil ya dibanding tahun 2023. Yang kedua, faktor yang menyebabkan penerimaan pajak tumbuh 13,5% itu adalah peningkatan setoran PPN oleh pemungut non-bendahara. Ya. Yang ketiga, yang juga ikut mendorong penerimaan pajak yang mencapai tumbuh 13,5% itu adalah peningkatan pembayaran atas surat ketetapan kurang bayar WP Badan. Ini tiga hal ya. Kemudian bea cukai. Bea cukai ini memang hal yang mendorong utama penerimaan bea cukai sepanjang 2024 di Provinsi Bangka Belitung adalah bea keluar terkait dengan penerimaan dari harga komoditas, terutama CPO.
Karena sepanjang 2024 ini harga CPO cukup bagus, sehingga penerimaan dari pihak luarnya cukup bagus. Kemudian dari aspek bea masuk, ini memang terjadi kontraksi. Hal yang menyebabkan terkontraksinya bea masuk karena bahan baku penolong timah ini sepanjang 2024 jumlah impornya mengecil. Jadi itu yang menyebabkan sektor penerimaan negara di Provinsi Bangka Belitung ini kondisinya seperti itu. Dan yang terakhir adalah PNBP ini juga cukup baik ya, walaupun kalau kita bandingkan dari tahun 2023 ke 2024 terjadi kontraksi ya, walaupun tidak terlalu dalam, hanya 14,78%. Yang kedua dari sisi belanja ya. Nah ini belanja ini, kalau kita lihat belanja negara di provinsi ini jumlahnya 10,25 triliun ya, jumlah yang dibelanjakan APBN di Provinsi Bangka Belitung. Kalau kita lihat berdasarkan realisasi, angka ini tidak mencapai maksimal karena hanya di angka 97,86%. Padahal pagunya itu mencapai 10,47. Jadi masih di bawah pagu. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2023, belanja negara di bubble ini terjadi penurunan. Angkanya 4,63%. Dan belanja ini terdiri dari dua jenis belanja ya, belanja pusat dan belanja pemerintah daerah atau melalui transfer ke daerah. Kemudian kalau kita rinci lagi belanja pemerintah pusat itu, pertama belanja pemerintah pusatnya itu mencapai, kalau dari total belanja di bubble, total belanja APBN itu mencapai 34,7%. Dan dari pagu belanja pemerintah pusat, belanja KL di bubble 3,7 triliun itu hanya diserap 3,56 triliun atau hanya 96,05%. Walaupun kalau dibanding tahun sebelumnya ini ada pertumbuhan ya di angka 7,79%. Lebih rinci lagi Tasya, belanja pemerintah pusat itu ada 3 kategori utama. Pertama belanja pegawai gitu ya, istilahnya 51 ya. Betul. Kemudian juga belanja barang, ini belanja kalau nomenklaturnya 52, dan terakhir belanja modal. 3 jenis belanja ini tentu mendominasi belanja pemerintah pusat. Rinciannya belanja pegawai ini didominasi oleh pembayaran tunjangan khusus dan tunjangan kinerja pegawai pemerintah pusat. Kemudian ada juga didorong karena ada penerimaan atau pengangkatan P3K baru di Provinsi Bangka Belitung oleh KL. Gitu ya. Itu dari sisi belanja pegawai. Belanja yang kedua adalah belanja barang. Nah, jumlahnya belanja barang sepanjang 2024 oleh KL di Bangka Belitung ini mencapai 1,64 triliun. Kalau kita lihat persentase dari pagu hanya 92,48%. Pagunya besar sebetulnya. Pagunya itu 1,78, hanya diserap 1,64 tadi ya triliun. Kemudian ada pertumbuhan ya, belanja ini sebesar 2,65%, dan perlu dicatat bahwa hal yang mendorong belanja barang di Provinsi Bangka Belitung sepanjang 2024 adalah belanja penyelenggaraan pemilu ya di tahun 2024. KPU ya Pak ya? KPU, Bawaslu dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah belanja modal. Nah, belanja ini memang tidak besar di provinsi kita ini, hanya mencapai 590,48 miliar. Jadi padahal tadi jumlah APBN yang beredar itu kan 10,47 ya. Padahal belanja modalnya itu tidak nyampe 1 triliun. Cuma 590,46 miliar. Dan ini pun sebetulnya tidak terserap secara maksimal, hanya 96%-an. Walaupun kalau dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya memang terjadi pertumbuhan 10,49%. Itu kira-kira yang terjadi sepanjang 2024 terkait dengan belanja negara, khususnya belanja kementerian dan lembaga. Nah, itu kan tadi belanja pemerintahan pusat ya, Pak. Ada persentase sebesar 34,70% dari APBN yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, berarti sisanya ini ke transfer ke daerah ya, Pak? Betul, Tasya. Jadi sisanya dari 10,47 tadi ya, itu yang 65,3%-nya itu adalah belanja transfer ke daerah atau TKD, istilah nomenklatur seperti itu. Nah, belanja TKD di Provinsi Bangka Belitung ini kalau kita lihat
kalau kita bandingkan dengan 2023, memang terjadi kontraksi atau penurunan 10,14%, gitu ya. Dan penurunan ini sebetulnya ada hal yang sangat penting dicatat karena terjadi turunnya pagu DBH dan dana insentif fiskal. Itu penyebab utamanya. Kemudian dari TKD di Provinsi Bangka Belitung yang dominan adalah dana transfer umum, dana alokasi umum atau DAU. Perannya ini hampir 65%. Ya. Dana alokasi umum di Babel perannya cukup dominan, hampir 65%. Dan di tahun 2024 kemarin itu tercapai ataupun terbelanjakan 4,35 triliun. Dan angka ini ternyata memang tumbuh 5% dibanding tahun 2023. Kemudian tadi, yang kedua adalah DBH tadi, yang menjadi concern itu dana bagi hasil. Memang dana bagi hasil ini melambat, setidaknya dalam 3 tahun terakhir. Dan tahun 2024 kemarin itu, realisasinya hanya 0,64 triliun, atau kalau dari pencapaian target itu hanya 9,63% dari total TKD di Provinsi Bangka Belitung sepanjang 2024. Kemudian hal yang perlu dicatat adalah dana alokasi khusus fisik atau DAK fisik ini terrealisasi 0,46 triliun atau kalau persentasenya dari seluruh TKD hanya 6,81 triliun, dan capaiannya ini juga menurun dibanding tahun 2023 karena hanya turunnya cukup dalam sebetulnya 22% dibanding tahun yang lalu. Kira-kira itu Tasya. Oh, sangat kompleks ya Pak penjelasannya ya Pak. Mungkin kita bisa minum dulu nih Pak. Oh iya. Wah enak nih Pak, ada teh. Namanya juga kita diskusi santai bersama sambil ngeteh ya Pak di Bubble Tea Pot. Apa Bubble Tea Pot itu? Bubble Treasury Podcast Pak. Ada tehnya Pak. Nah, pada bagian sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan secara umum kinerja fiskal untuk APBN di Regional Bangka Belitung tahun 2024 itu berjalan dengan cukup baik ya Pak. Lalu bagaimana kinerja atau capaian APBD di tahun 2024 di Kepulauan Bangka Belitung ini Pak? Iya, APBD juga seperti halnya APBN, ini tentu diharapkan akan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi gitu ya, untuk kesejahteraan masyarakat. Nah kalau kita lihat data sepanjang tahun 2024 di Provinsi Bangka Belitung, Kanwil Perbendaharaan ini membuat APBD konsolidasian. Artinya APBD itu kita konsolidasi, karena di Babel ini kan ada 8 pemerintah daerah ya. Provinsi, kabupaten dan kota, ada 8 entitas. Nah kalau kita lihat dari aspek pendapatan daerah di Provinsi Bangka Belitung ini, Pemdanya, ini jumlah realisasi pendapatannya hanya 8,49 triliun. Dan angka ini sebetulnya di dalamnya sudah ada dana transfer yang besarnya 78 sampai 79% sepanjang 3 tahun terakhir. Jadi selama 3 tahun terakhir ini, dari pendapatan yang 8,5 triliun itu, sebagian besar pendapatannya dari dana transfer. Itu pertama. Kemudian, kalau kita lihat trennya, dalam 3 tahun terakhir, pendapatan asli daerah itu tidak jauh dari 20-22% saja. Jadi sisanya tadi apa? Dana transfer ya, dari pemerintah pusat. Kemudian kalau kita lihat PAD-nya sendiri, pendapatan asli daerah, itu di tahun 2024 terjadi penurunan cukup dalam, hampir 11%, atau tepatnya 10,88% dibanding tahun 2023. Nah, penyebab utama turunnya pendapatan asli daerah di Provinsi Bangka Belitung adalah menurunnya pendapatan dari beberapa jenis pajak daerah. Ada BBNKB, bea, balik nama kendaraan bermotor, dan pajak kendaraan bahan bakar atau PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Itu dari sisi pendapatan. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi belanja, ya, di Bangka Belitung ini Pemdanya secara konsolidasian belanja terrealisasi 89,96%. Pagu mereka ini secara keseluruhan 9,10 triliun. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2023 terjadi penurunan 11,9% gitu ya. Itu penurunan. Kemudian kalau kita telisik lebih lanjut, ya penurunan yang terjadi tadi ya, itu ternyata sebagian besar belanja daerah itu adalah belanja operasional,
ya, belanja birokrasi sebetulnya 76 sampai 81%, dan dari angka itu yang terbesar adalah belanja pegawai. Padahal kita punya PR sebetulnya dengan adanya Undang-Undang 1 tahun 2022 ya tentang HKPD, karena belanja pegawai di HKPD itu nanti maksimal itu 30% dan waktunya itu 2027. Jadi kalau sekarang masih cukup besar, kalau kita lihat data sekarang ya itu 44,26% total belanja pegawai di Provinsi Bangka Belitung. Pemda gitu ya. Dan ini PR yang luar biasa. Betul. Bagaimana menurunkan sampai ke angka 30%. Betul. Kemudian hal yang menarik juga belanja modal di Bangka Belitung gitu ya. Dengan tadi pagunya 9,1 triliun, ternyata belanja modalnya tidak nyampe 1 triliun. Tepatnya 980,2 miliar saja. Ya. Dan itu pun ya itu hanya 80,34% dari pagu yang tersedia. Ya, itu. Kemudian belanja ini juga ternyata kalau dibanding tahun 2023 terjadi kontraksi sangat dalam. Hampir 50%, hampir separuhnya ya. Artinya kalau 2023 itu X gitu ya, ini hanya setengah X. Jadi luar biasa penurunannya. Apa penyebabnya? Penyebabnya ada beberapa. Pertama, karena penurunan belanja di sektor infrastruktur jalan, jembatan, bangunan air, termasuk juga pembelian alat kesehatan dan alat kedokteran. Itu penyebab utama terjadi penurunan belanja modal di Provinsi Bangka Belitung. Wah, berarti jelas bahwasanya kita lihat kita cukup ketergantungan nih Pak untuk dukungan dari APBN melalui TKD-nya ya Betul. Pak. Sementara kemandirian daerah tercermin dari penerimaan negara, penerimaan Bangka Belitung pada 3 tahun PAD terakhir. namanya. Iya, PAD di 3 tahun terakhir itu justru mengalami penurunan. Betul. Nah, saat ini tuh kita sudah berada di tahun 2025, bahkan kita sudah lewat 1 triwulan nih Pak. Iya, nah, hampir apa, apa yang perlu kita perhatikan dan dapat direkomendasikan baik kepada KL maupun Pemda, mengingat pada tahun 2025 ini ada pemerintahan baru dalam upaya mencapai visi dan misi Astacita. Ya. Seperti kita tahu ada program efisiensi belanja di Inpres nomor 1 tahun 2025 nih Pak. Betul. Baik, Tasya, ada beberapa hal yang kami rekomendasikan, baik itu ke pemerintah daerah maupun juga ke KL di Provinsi Bangka Belitung. Pertama mungkin ke Pemda nih, karena kita tadi fokus bagaimana APBD itu berkontribusi maksimal untuk mendorong perekonomian. Dari sisi penerimaan, kami menyarankan agar pertama Pemda melakukan optimalisasi sektor-sektor prioritas ya untuk penerimaan pajak daerah, termasuk BPHTB, pajak restoran, pajak rokok, tadi ada PBBKB, ya kan, BBNKB dan lain-lain. Itu hal yang mungkin perlu disentuh lebih dalam, ya, lebih intens seperti itu. Dan sebetulnya sudah ada kerjasama sebetulnya dengan pihak lain, terutama dengan KPP ya, Kantor Pelayanan Pajak. Jadi sudah ada PKS antara Pemda dengan pajak itu, dan itu menjadi kerangka yang cukup bagus gitu ya untuk mengintensifkan penerimaan pajak daerah. Bagaimana agar data yang suatu entitas perusahaan yang sekaligus selain dia wajib pajak daerah juga wajib pajak pusat, itu sinkronisasi data adalah satu hal yang penting dilakukan. Betul. Dan kerangkanya ada tadi dengan PKS itu. Yang kedua, bagi Pemda dari sisi penerimaan, kami juga menyarankan bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah atau BMD dengan berbagai pola, KPBU, istilah sekarang kan kerjasama pemerintah dunia usaha gitu, dan usaha. Atau mungkin senomenklatur pengelolaan BMD ada KSP, ya, kerjasama pemanfaatan, ada juga disewakan dan lain-lain. Itu mungkin perlu diintensifkan gitu ya, supaya peran BMD ini, barang milik daerah ini menjadi berkontribusi lebih baik lagi terhadap penerimaan daerah. Dan yang ketiga adalah tentu bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak ya, terutama dalam aspek mengembangkan sektor wisata tadi ya. Ya, sehingga nanti ya tidak hanya sisi APBD-nya dari aspek penerimaan dari menggeliatkan wisata, tapi juga tentu ekonomi secara lebih menyeluruh gitu ya. Itu dari sisi penerimaan Pemda. Yang kedua dari sisi belanja. Tentu tadi disampaikan terkait dengan efisiensi ya, Impres 1 2025. Tentu harapan kami Pemda dengan dengan cermat melihat kembali gitu ya sisi-sisi pos-pos belanja APBD-nya. Ya,
pastikan pertama yang dikurangi itu bukan sesuatu yang ke rakyat gitu. Sesuatu yang memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Tetapi yang perlu diperhatikan untuk penghematan pertama kali adalah bagaimana kita menghemat birokrasi, bagaimana mengefisienkan belanja-belanja birokrasi, perjalanan dinas, rapat-rapat, ya, dan juga keperluan-keperluan birokrasi yang sifatnya penunjang kegiatan utama yang sampai di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah percepatan belanja. Karena belanja daerah ini merupakan salah satu pendorong ekonomi, sekali lagi ya. Karena ekonomi itu akan didorong oleh belanja pemerintah secara umum, termasuk belanja pemerintah daerah. Termasuk kami mengharapkan agar belanja itu jangan ditumpuk di akhir tahun. Ya, karena seringkali kan di akhir tahun ini banyak banget belanjanya gitu ya. Kami harapkan sebetulnya belanja itu bisa diatur gitu ya, diprioritaskan setiap bulan itu kalau bisa relatif bisa merata gitu ya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah belanja sosial. Ya, belanja sosial ke masyarakat itu juga harus segera direalisasikan. Karena ini selain untuk ekonomi secara umum, tetapi juga ini untuk mempertahankan daya beli mereka. Dan terakhir adalah creative financing ya. Artinya pendanaan kreatif ya, karena kalau semua infrastruktur Pemda daerah itu kemudian diandalkan hanya semata-mata dari APBD, rasanya akan cukup berat. Maka kolaborasi dengan berbagai pihak, KPBU tadi gitu, dengan pihak swasta, ini menjadi hal yang sangat penting, termasuk pendanaan dari pemerintah pusat gitu ya, itu bisa dilakukan. Dan tentu yang paling akhir terkait dengan belanja ini adalah kami menghimbau agar Pemda juga memerhatikan percepatan persyaratan penyaluran transfer ke daerah. Ya, itu kira-kira yang terkait dengan Pemda. Yang kedua terkait kementerian, ada beberapa hal KL di Pemda gitu, di Bangka Belitung. Pertama adalah agar KL ini ataupun Satker KL di Bangka Belitung ini berkoordinasi gitu ya dengan eselon 1 masing-masing, terutama terkait dengan keberlanjutan proyek yang sifatnya multi years. Gitu ya. Jadi jangan sampai proyek jadi terhenti gara-gara kurang koordinasi gitu ya, karena ada penghematan tadi. Yang berikutnya adalah tentu harapan kami agar Pemda juga KL juga sama mengakselerasi belanja lebih awal gitu ya. Dan terakhir adalah pemanfaatan berbagai sarana treasurer gitu ya, sarana keuangan yang tersedia di perbendaharaan secara khusus dan juga Kemenkeu secara umum, yaitu penggunaan kartu kredit pemerintah, kemudian juga pemanfaatan yang disebut dengan DigiPay, digital payment gitu ya, itu harus dimanfaatkan karena tentu ini menjadi satu hal yang niscaya harus kita lakukan untuk pertama cashless, yang kedua mengefektif dan mengefisiensikan setiap belanja negara. Kira-kira itu saja. Ya, oke. Lagi-lagi menarik sekali perbincangan kita di Bubble Tea Pot ini ya Pak. Dari awal kita sudah membahas tentang perekonomian bubble, terus kondisi fiskal perekonomian bubble di tahun 2024 juga. Terus ini saja kita belum beranjak ke tahun 2025 ya Pak. Nah, perjalanan kita masih panjang, namun insya Allah kalau rekomendasi dari Bapak dilaksanakan, harapannya kita akan mencapai ke perekonomian bubble yang lebih baik. Amin. Insya Allah. Nah, bagi seperadik yang penasaran bagaimana pertumbuhan ekonomi dan kondisi perekonomian serta fiskal di tahun 2025, kami akan kembali di episode selanjutnya. Terima kasih Pak Edi atas penjelasan yang kompleks dan luar biasa menarik. Sekian podcast kita pada hari ini. See you on another episode.